Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Khalil Pasaribu di podcast Konsideran. Kali ini kita bertemu lagi dengan Bang Amiruddin Ar-Rahab. Kita ingin membicarakan soal pemilu dan pilkada dan konflik yang sepertinya tidak terlalu kedengaran, tetapi sebenarnya jika diperhatikan satu persatu di daerah itu ternyata banyak beberapa dinamika gitu di daerah terkait ada yang ada hubungannya dengan kekerasan di pilkada. Bang Amir, pasca penetapan calon kemarin, penetapan paslon pilkada, itu ternyata di beberapa daerah itu tercatat ada kericuhan, kerusuhan yang melibatkan kekerasan fisik, Bang. Nah, ada beberapa yang coba saya catat. Pertama misalnya di Papua Barat Daya, itu ada terjadi pengerusakan oleh beberapa orang provokator, bahkan sampai dua orang ditangkap. Di Riau, yang apa namanya, ada dugaan kampanye di saat penetapan paslon sehingga terjadi kerusuhan di wilayah di apa namanya di area penetapan paslon di Aceh. Kalau di Aceh itu memang bukan pada saat penetapan paslon, tetapi beberapa bulan sebelumnya itu kan ada penggranatan ke salah satu rumah bakal pasangan calon. Tetapi di salah satu daerah di Subulu Salam, di daerah Aceh, nah itu juga terjadi kerusuhan dan bahkan memanas begitu karena dianggap bupatinya itu memihak gitu kepada salah satu. Oh bukan, kalau di Aceh itu ada paslon yang tiba-tiba tidak memenuhi syarat pada saat penetapan paslon dan akhirnya terjadi keributan. Lalu di Kabupaten Karo ada bupati yang dirasa memberikan apa namanya semacam pidato atau pengantar yang bernadakan berpihak pada salah satu paslon. Lalu rusuh juga. Dan yang agak apa yang agak riskan itu terjadi di Palembang. Ternyata ada satu orang polisi yang ditikam dengan senjata tajam oleh salah satu massa pendukung paslon. Nah, beberapa beberapa apa namanya kasus-kasus yang terpisah ini itu secara nasional bang nggak terungkap. Tetapi jika kita perhatikan secara rinci ke daerah, ternyata kasus-kasus seperti ada dan ini bukan hanya di daerah yang saya sebutkan, itu beberapa daerah lain ada. Dan ternyata ini belum sejalan begitu bang dengan indeks kerawanan pilkada yang pernah dikeluarkan Bawaslu. Nah, misalnya Bawaslu menetapkan 5 provinsi paling rawan di pilkada itu mulai dari urutan pertama sampai terakhir itu Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kaltim. Tapi kalau kita perhatikan kasus tadi itu belum menyentuh wilayah-wilayah ini. Nah, kalau di kabupaten kota itu ada Intan Jaya, Jaya Wijaya, Bandung, Yalimo, dan Mapi. Ada satu daerah di Jawa Barat yang masuk menyisipi wilayah di apa namanya di wilayah Papua. Nah, eh, bagaimana Bang kita membaca potensi konflik atau bahkan konflik yang sudah terjadi di pilkada kita yang akan sebentar lagi berlangsung pemungutan dan penghitungan suara di bulan November, Bang. Amin. Iya, Khalil, uh, memang tentu peristiwa-peristiwa munculnya potensi konflik atau konflik yang sudah manifest ya di beberapa tempat, tentu perlu kita cermati saat ini. Supaya apa? Uh, supaya KPU dan Bawaslu dan aparatur yang lain bisa menanganinya ke depan. Kira-kira begitu posisi kita ya dalam melihat konflik ini. Nah, mungkin pertama yang ingin saya sampaikan begini, perebutan kekuasaan, ya, karena ini taruhlah kekuasaan di daerah ya, di level provinsi dan kabupaten kota, yang berjalan secara bersamaan hampir 500 lebih ya, bisa dikatakan bahwa perebutan kekuasaan itu sesungguhnya adalah konflik yang sesungguhnya. Itu adalah konflik yang manifest. Di dalamnya ada yang sifatnya laten.
Laten itu apa? Yaitu terbentuknya kelompok-kelompok pendukung yang bisa saja bergesekan dan suatu saat dia bisa menjadi manifest. Jadi antara yang laten dengan manifest terjadi bersamaan ketika proses perebutan kekuasaan itu berjalan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks politik, ya. Nah, sebelum sistem demokrasi dikenal dalam politik modern, perebutan kekuasaan itu memang selalu konflik. Bahkan dia berdarah-darah itu. Ya. Nah, misalnya apa? Ya perang, ada uh, raja saling bunuh, itu kan. Macam-macam peristiwanya di masa lalu. Nah, belajar dari hal itu, ya, belajar dari pengalaman sejarah umat manusia dalam menyelenggarakan perebutan kekuasaan di masa lalu yang banyak terjadi konflik berdarah, ya, korban macam-macam, maka para pemikir politik mulai menyusun yang namanya konsep demokrasi. Nah, dalam demokrasi lah konflik yang keras jadi diperlunak. Dia tetap konflik, tapi tidak berdarah-darah lagi, ya, tidak main pengerahan massa secara ugal-ugalan, tapi melalui kotak suara. Nah, jadi muncul yang namanya peradaban baru dalam politik, di mana seseorang jika ingin meraih kekuasaan, dia perlu mendapat dukungan orang banyak yang dibuktikan melalui kotak suara, yaitu pemilihan. Kan begitu. Nah, agar pemilihan itu bisa berjalan baik, maka dibuat koridor-koridornya. Dan prinsip-prinsipnya. Nah, salah satu prinsipnya adalah setiap orang memiliki hak yang sama. Yang kedua, setiap orang boleh menyampaikan pendapatnya di depan umum. Dan orang lain nggak boleh ganggu. Itu prinsip yang pertama. Karena tanpa kebebasan menyatakan pendapat, demokrasi tidak berjalan. Dan orang akan takut datang kepada kotak suara. Itu satu. Yang kedua apa? Dibuat koridornya dalam kerangka apa? Ada panitia pelaksananya. Ya, semacam itu. Nah, kalau kita di Indonesia kan ada KPU dan Bawaslu. Supaya apa? Supaya panitianya juga bisa berjalan secara fair. Maka perlu diawasi oleh Bawaslu. Nah, ketika kedua ini bersoal, ada Dewan Kehormatannya. Jadi kira-kira begitu tuh. Secara konseptual kita persingkat, demokrasi dengan sistem pemilihan umum sebagai metode untuk meraih kekuasaan itu melembutkan konflik terbuka menjadi urusan pemberian suara di kotak suara. Dan masing-masing orang boleh memberikan itu secara bebas tanpa diganggu oleh orang lain. Nah, kalau sebelum sistemnya demokrasi, macam-macam yang terjadi itu. Bisa perang, bisa penyerangan, macam-macam. Bahkan ada sistem yang tidak demokrasi, tapi di masa modern, yaitu sistemnya apa? Ya tanpa pemilihan umum. Ya, ada misalnya apa? Seperti sistem Nazi di Jerman dulu. Itu tanpa pemilihan umum. Ya, walaupun dia mendapat kekuasaan dalam awalnya dengan pemilihan umum. Atau sistem yang terjadi di Soviet dulu. Nggak ada pemilihan umum. Kenapa? Ya sistem partai tunggal. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang melatari mengapa pilkada ini sebagai bagian dari pemilihan umum sesungguhnya untuk penguasa daerah. Nah, sekarang kok bisa muncul ada percikan-percikan peristiwa konflik? Nah, bagaimana kita memahami itu? Nah, tentu seperti tadi saya katakan, meskipun koridor sudah dibuat, prinsip ada, tapi perilaku orang seorang atau sekelompok orang kan bisa saja menjadi potensi ancaman. Ya, atau karena seseorang atau sekelompok orang merasa dirugikan oleh keadaan yang sedang berlangsung sehingga dia menyampaikan keberatannya secara lebih vulgar. Bisa hal-hal seperti itu terjadi. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa saat ini, terutama setelah paslon mendaftarkan diri, kemudian diperiksa oleh KPU,
dan kemudian diumumkan minggu lalu ya, 1-2 minggu yang lalu, tentu muncul percikan-percikan yang bisa kita tenggarai sebagai bibit dari konflik terbuka jika dia tidak dikelola secara baik oleh siapa? Ya oleh KPU beserta para kontestan itu sendiri. Nah, kalau kontestannya, timnya tidak mampu mengartikulasikan pikirannya secara baik, tidak bisa mengendalikan pendukungnya, maka itu juga akan menjadi potensi konflik terbuka. Di beberapa tempat, seperti tadi kalau disampaikan, memang sudah terjadi. Nah, yang saya cermati agak lebih detail ya, seperti terjadi di Papua Barat Daya itu. Nah, Ya. kenapa itu bisa terjadi protes massa ya? Karena ada satu pasangan calon yang awalnya sudah dinyatakan memenuhi syarat, terutama syarat sebagai orang asli Papua, kemudian itu oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak orang asli Papua. Nah, itu pendukungnya ngamuk. Kan ngamuk Hmm. keberatan kepada KPU, itulah terjadi ya. Artinya apa di situ ya, mungkin KPU kurang 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 mendalami apa perannya untuk syarat yang satu itu gitu. Dan juga tempoh hari muncul seperti apa lemparan bahan-bahan yang mudah meledak misalnya di Aceh kepada salah satu kontestan gitu ya. Nah, itu kan percikan-percikan peristiwanya. Nah, ini yang perlu dicermati oleh semua penyelenggara. Gitu loh, Lia. Ya, eh, ini sedikit menggelitik saya Bang untuk bertanya lebih konseptual begitu. Tadi Bang Amir menarik sekali menyampaikan bahwa pemilu ini hadir karena untuk menggantikan pertarungan kekerasan yang dulu pernah terjadi secara gagasan, idenya begitu, lalu dia dibawa ke kotak suara sehingga terjadi pertarungan pikiran lah kita sebut. Apakah bisa kita sebutkan, kita kita katakan, jika pemilu pilkadanya ternyata terjadi kerusuhan massa, maka gagasan pertarungan kekerasan tadi itu yang dibawa ke pemilu itu gagal. Bisa kita bilang demikian, Bang? Iya, kalau terjadi konflik secara manifest atau terbuka begitu ya, tentu yang paling pertama kita nyatakan gagal itu adalah penyelenggaranya. Karena penyelenggara tidak mampu memfasilitasi para kontestan ya untuk bersaing secara fair. Itu satu. Atau yang kedua, yaitu kontestannya sendiri yang tidak mau ya atau belum mau ya ikut dalam koridor yang sudah ditentukan oleh penyelenggara. Nah, dua kemungkinan itu bisa terjadi, gitu loh, bisa saja terjadi, ya. Makanya setiap kontestan kan begini, Lid. Kontestan itu kan dia membangkitkan yang namanya sentimen massa, Hmm. ya Ya. sentimen massa Hmm. di masa kampanye. Tujuannya apa sentimen itu? Yaitu untuk menarik pemilih kepada diri si kandidat. Dan itu akan dilakukan dengan segala cara itu. Segala cara, apapun pasti mereka lakukan. Meskipun ada koridor yang ditetapkan oleh penyelenggara gitu. Nah, atau para pendukung kandidat atau tim suksesnya lah, ya. Mungkin si kandidatnya juga tidak tahu misalnya kan, tapi tim suksesnya ini akan melakukan segala cara. Nah, Hmm. ketika segala cara itu ditempuh dan itu tabrakan dengan yang lain, disitulah konflik jadi pecah gitu. Ya, misalnya begini, satu daerah ada satu pasangan bupati atau gubernurnya melakukan apa? Mobilisasi massa besar-besaran, ya, tapi nggak bisa dia kendalikan. Akhirnya apa? Dia meledak menyerang apa saja yang dia temukan oleh massa itu. Nah, massa yang tidak terkendali, ya, massa yang tidak terkendali dalam masa kampanye, ya, itu bisa meledak jadi kerusuhan di seluruh daerah. Kenapa? Karena akan terjadi balas membalas gitu.
Nah, oleh karena itulah selain penyelenggara, aparat penegak hukum saat ini ya mesti betul-betul ya bisa bisa menyampaikan kepada para kandidat dan pendukungnya bahwa yang boleh Anda lakukan hanya A, B, C, D, E, F. Di luar itu akan ditindak secara hukum tanpa kompromi. Nah, ini kan mesti disampaikan sekarang. Misalnya begini, tiba-tiba ada yang melakukan ujaran kebencian gitu, ya. Karena itu bisa saja terjadi dalam kampanye. Orang menggunakan agama, identitas, macam-macam bisa dia pakai untuk menciptakan sentimen itu. Nah, kalau polisi, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, atau pilkada ini dari awal tidak menyampaikan kepada kontestan bahwa koridornya itu ini, lewat dari ini Anda kami tegak tidak dengan tegas tanpa kompromi, ya ruangnya kan menjadi ruang untuk berbuat sesuatu untuk mengipasi masa itu menjadi panas kan menjadi terbuka. Nah, ruang itu yang mesti ditutup sejak dari awal gitu loh. Iya, jadi tadi saya coba baca gini sebenarnya Bang. Pemilu itu sebagai alat resolusi konflik gitu kan dari konflik yang dulu pernah Abang ceritakan. Dan ternyata pemilu juga masih ada potensi konfliknya. Sehingga dia sebagai alat resolusi konflik ternyata masih dibutuhkan resolusi lagi begitu ya Bang ya. Jadi ada Iya, resolusi kan? lain yang harus dilakukan. Iya, makanya kan pemilu itu memang sarana untuk mengatasi konflik terbuka yang berdarah di masa lalu ya, menjadi konflik yang soft. Pemilu itu sesungguhnya kan konflik, tapi dia dibikin soft karena menghormati hak orang seorang untuk menyatakan pendapat dan kehendaknya dalam memilih pemimpin, ya kan? Di masa lalu kan tidak begitu, orang memaksakan maunya menjadi pemimpin, yang nggak setuju sama dia jadi sikat, ya kan? Nah kalau sekarang nggak begitu, dalam sistem modern sudah berjalan hampir 300 tahun nih sistem demokrasi ini sejak di Amerika sampai sekarang ini kan. Nah, oleh karena itu supaya itu berjalan, supaya itu berjalan sebagaimana prinsip-prinsipnya, makanya diperlukan apa? Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum satu hal. Hal yang lain apa? Yaitu peradaban berpolitik. Orang harus beradab dalam politik yang demokratis. Nah, kalau dia nggak beradab, dia menjadi nyerang orang lain. Apa itu yang saya maksud beradab itu? Menghargai ya perbedaan dalam pilihan. Itu kan harus dihargai perbedaan dalam pilihan. Tidak boleh memaksakan pilihan Anda kepada orang lain. Makanya disebut apa? One man, one vote. Setiap orang memiliki suara yang setara. Nah, kesetaraan itulah adab politik tertinggi di dalam demokrasi yang diekspresikan di dalam pemilu dan pilkada. Ya, kesetaraan. Ya. Jadi tidak ada lagi tuh orang istimewa. Si A lebih istimewa dari si B, tidak ada dalam pilkada atau pemilu itu. Dimanapun. Yang ada adalah satu orang, satu suara hitungannya. Oleh karena itu, semua orang harus menghargai itu. Nah, konflik menjadi bertambah terbuka ketika prinsip kesetaraan tadi dilangkahi. Gitu. Jadi Hmm. terjadi pemaksaan-pemaksaan, terjadi penyebaran kebencian, ya kan? Nah, terjadi ancaman kekerasan, gitu. Nah, kenapa itu dilakukan? Untuk menakut-nakuti orang, ya, menakut-nakuti orang sehingga apa? Kesetaraan hilang. Yang kuat menjadi yang menang nanti. Nah, itu tidak boleh di dalam demokrasi secara prinsipil. Kalau itu terjadi ya demokrasinya jadi cacat begitu. Oke, itu kan tadi kalau kita perhatikan kasus per kasus, Bang, itu kan penyebabnya eh, hal-halnya sangat teknis misalnya kan karena oh ini ada satu bupati yang kelihatannya dia berpihak dan menyampaikan keberpihakannya itu di dalam forum terbuka. Oh ini ada satu apa namanya paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di tempat. Jadi, dan ada kasus-kasus lain yang jika kita perhatikan, dia punya alasan tertentu. Sebenarnya, Bang, secara konseptual, nah,
apa sebenarnya yang menyebabkan konflik itu terjadi, Pak? Ya, begini, di suatu daerah sebenarnya potensi konfliknya itu secara laten sudah lama ada itu. Yang tadi itu yang Anda sebut, oh ini ada yang pidato begini, ada apa ini, itu pemicunya saja, ya pemicunya saja. Laten, secara laten itu apa? Secara di bawah sadar itu sudah ada keberatan-keberatan, ketidakpuasan-ketidakpuasan yang tidak diselesaikan di masa lalu. Gitu loh. Nah, begitu dia dapat momentum, sehingga dia terpicu muncul ke permukaan. Nah, dalam pilkada dan pemilu, yang sebenarnya situasinya adalah krisis secara politik, ya, yang laten itu bisa muncul ke permukaan jika dipicu oleh berbagai macam faktor. Bahkan kadang-kadang faktor pemicunya nggak masuk akal, kadang-kadang. Ya. Hanya kadang-kadang berapa orang lewat naik motor gitu, pakai knalpot gembreng-gembreng, ketemu yang lain, keles gitu kan. Kan bisa itu, Ya, bisa seperti itu aja. ya. Nah, kenapa? Ada ketidakpuasan, ada ketimpangan secara sosial ekonomi di daerah itu yang sudah berjalan lama, sehingga ada kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial itu bisa di apa? Dimanipulasi oleh kandidat, oleh tim kampanye untuk apa? Untuk menarik empati, menarik simpati kepada sang calon gitu loh. Nah, atau kecurigaan muncul karena ketidakpuasan yang sudah lama, begitu ada orang tanpa berpihak, dia menjadi pemicu untuk ketidakpuasan yang lama itu muncul, maka dia akan meledak itu. Nah, karena seperti itu ya di beberapa daerah, makanya kita di Indonesia kena serentak ini. Kalau penyelenggara negara, penegak hukum dan KPU tidak apa namanya tidak waspadanya tinggi, nah hal-hal itu bisa muncul saja di berbagai daerah. Ya, kenapa? Karena kondisi daerah itu kan sudah lama cukup tegangnya itu di beberapa daerah yang tak kunjung selesai. Ketimpangan sosial semakin tinggi, ekonomi kehidupan masyarakat juga semakin sempit nyari ruangan ekonominya kan, pengangguran banyak, PHK terjadi banyak, ya kan? Nah, ini kan potensi ketidakpuasan bisa menjadi pemicu konflik ketika kandidat menggunakan sentimen itu untuk kampanye, misalnya nanti di masa kampanye 2 bulan ke depan ini. Eh, kalau kalau apa menggarisbawahi apa yang Abang sampaikan tadi itu penyelenggara pemilunya itu harus waspada. Sebenarnya kan kita beberapa bulan ini bahkan selama pemilu kemarin ya di pemilu 2024 itu kan sebenarnya penyelenggara pemilu kita itu kan banyak ini Bang, banyak tersangkut masalah. Dan kita khawatirkan ada kepercayaan publik yang agak menurun begitu kepada KPU karena berbagai masalah yang dihadapi oleh KPU, bahkan ketuanya kan sempat sudah dipecat begitu karena banyak yang permasalahan. Apakah apakah ini nanti ini Bang bisa menjadi faktor pertama begitu yang bisa kita tunjuk jika terjadi konflik di lapangan begitu Bang, di daerah. Apalagi tadi misalnya penyelenggara pemilunya yang tidak mampu memfasilitasi. Nah, dengan ada background sejarah yang bermasalah ini, apakah kita bisa tunjuk ini masalah ini terjadi karena KPU-nya yang eh, yang tidak berintegritas atau yang bermasalah begitu. Ya bisa bisa jadi KPU atau bisa kita katakan tindakan-tindakan KPU dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya ketika dianggap tidak fair, ya, sekali lagi urusnya fair atau tidak fair kan, oleh salah satu kandidat, oleh pendukung para kandidat, ya, itu akan menjadi persoalan serius di daerah-daerah itu. Nah, makanya itu fairness mesti ditunjukkan oleh KPU. Jadi kemampuan KPU dalam mengelola tensi yang akan dimunculkan oleh keputusan-keputusan dia,
atau oleh tindakan-tindakan mereka, itu mesti dikalkulasi betul. Jadi nggak bisa KPU bertindak secara serampangan itu. Nah, maka dari itu tadi saya katakan KPU, Bawaslu, dan polisi, karena ini tiga ini kan Mm-mm. ujung tombak dari bisa terselenggaranya pilkada ini dengan baik, adalah kan itu ujung tombaknya. Nah, bagaimana mereka bertiga bisa duduk bersama? Bukan pengalaman seperti sebelumnya, di mana antara KPU dengan Bawaslu-nya macam kucing sama anjing itu, ya kan, misalnya kan, Bukan cakar-cakaran kucing dan sendiri tikus. gitu kan. Nah, Iya. itu kan soal gitu. Artinya apa? Antara KPU dan Bawaslu tidak punya koridor yang sama dalam menilai sesuatu, kan? Atau KPU atau Bawaslu-nya, nah ini bisa potensinya bisa terjadi loh. KPU atau Bawaslu-nya menjadi alat dari para kandidat, Oh, ya kan? Kan bisa terjadi itu. Dengan oke. demikian apa? Fairness menjadi hilang gitu loh. Nah, jadi tantangannya memang kemampuan KPU-KPU di kabupaten-kabupaten itu diuji saat ini gitu. Nah, selain itu juga apa? Apakah KPU RI dan Bawaslu RI hari ini ya bisa mensupervisi semuanya ini terselenggara dengan baik? Apakah sudah ada koridor-koridor yang ditentukan oleh KPU bersama dengan Bawaslu ya, untuk mengatasi atau menyelesaikan jika pertikaian terjadi, ya kan? Sebelum dia menjadi problem hukum, ya kan? Iya. Kalau problem hukum kan nanti polisi yang maju. Tapi kalau sebelum itu kan KPU sama Bawaslu. Nah, itu yang tadi saya katakan, potensi-potensinya banyak, bisa terjadi unfairness. Oleh karena itu apa? Ya, yang bisa menenangkan paslon dan pendukungnya dan masa adalah fairness dari KPU dan Bawaslu tadi. Abang tadi sebutkan sebelum jadi problem hukum. Jadi kira-kira early warning sistemnya apa gitu Bang untuk penyelenggara pemilu melihat nih potensi-potensi konflik yang yang bahkan sudah terjadi ini akan berkembang nantinya. Kalau early warning-nya KPU saya nggak tahu apakah mereka punya. Apa mereka sudah Nah, susun itu? Saya nggak tahu. Sampai hari ini saya nggak dengar itu ya. Nah, tapi oh, kalau kita mau kasih masukan, ya bisa. Misalnya begini. Ya, misalnya begini nih. Apakah KPU hari ini punya informasi tentang terjadinya pengerahan-pengerahan massa misalnya? Ya kan? Nah, kalau dia punya informasi itu, dia kan harus koordinasi cepat dengan polisi. Apa isi pengerahan massa itu? Ya kan? Karena yang paling potensial membuat membuat pecah konflik kan jika orang berkumpul banyak dan itu tidak ada yang mengendalikannya. Kan itu potensinya, ya kan? Atau ada kelompok-kelompok, kalau dalam istilah politik disebut vigilante itu. Kelompok-kelompok kecil yang dibentuk oleh orang yang nggak tahu siapa, yang ingin menjadi spoiler di dalam proses itu. Spoiler itu apa ya? Pengganggu dalam proses ya. itu, ya. Nah, itu bisa terjadi. Misalnya pihak A bikin kelompok spoiler, tapi ngatasnamakan B gitu. Dia bertindak yang dituduh B. Nah, itu kan bisa terjadi dalam konteks politik seperti Iya, ini. Nah, iya. nah itu kan informasinya mesti dimiliki oleh KPU itu. Sehingga dia bisa bekerja sama nanti dengan polisi untuk menindak itu. Atau dia minta ke polisi data-data seperti itu sehingga dia punya apa cara tindak, ya, koridor bertindak, atau prosedur bertindak, atau standar operasional bertindak jika sesuatu terjadi. Oke, kalau sudah masuk ke wilayah hukum Bang, ke kasus hukum, ini kan ada 500, 545 kalau nggak salah ya, daerah pilkada. Dan sudah ditunjukkan beberapa daerah itu sudah menunjukkan potensi kuat akan mudah dibakar gitu oleh sentimen-sentimen pendukung. Ini apakah kira-kira dengan wilayah yang banyak begini, polisi kita mampu Bang menghandle kemungkinan-kemungkinan? Ya kita percaya saja polisi mampu, Lil. Ini kan modalnya kepercayaan nih. Oh, Kita percaya saja polisi itu mampu.
Iya. Tapi kita juga selalu menyampaikan apa namanya semacam peringatan-peringatan atau analisis yang bisa kita buat dan juga bisa membantu mereka untuk mengatasi keadaan itu jika itu terjadi. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ragukan dari awal, masyarakat juga ragu nanti keseluruhannya, ya kan? Nah, kita percaya posisi mampu, nah tapinya ini yang mesti kita pertegas, Nah, ada tapinya. yaitu para kandidat juga jangan mencoba-coba, ya, atau para pendukung kandidat juga jangan mencoba-coba memancing-mancing jadinya keributan atau konflik tadi itu, konflik terbuka, gitu loh, ya. Nah, supaya apa? Supaya ya polisi juga mempunyai ruang untuk bertindak. Nah, kalau kita lihat keseluruhan wilayah kita, secara geografis saja, memang agak sulit secara jumlah personil dari kepolisian untuk mengcover semua wilayah ini. Maka Mm-mm. dari itu, tanggung jawab, nah, ini penting nih, Lil, dalam konteks begini, tanggung jawab para pejabat kepala daerah menjadi sangat besar. Karena tugas utama para PJ-PJ itu, atau PJS hari ini di beberapa tempat, adalah satu-satunya menyelenggarakan pilkada ini secara baik. Itu tugas dia satu-satunya, bukan mengganti-ganti kepala dinas. Ya. Nah, itu Tugas terjadi, Bang. PJ-PJ itu. Iya, Makanya saya terjadi. sangat, iya terjadi di beberapa tempat. Makanya saya sangat menyayangkan ketika PJ-PJ ini baru 3 bulan jadi PJ, tiba-tiba nafsu pula dia mau menjadi kepala daerah itu. Iya. Itulah Iya, kengawuran dari iya, sistem kita. Mestinya PJ itu dilarang maju dalam iya. kontestan, gitu loh. Iya. Kenapa? Dia ditugaskan untuk mensukseskan atau menjaga kelancaran pilkada. Itu tugas utamanya. Lah kok dia maju jadi kontestan? Ya kan? Nah, Berarti, Bang, itu yang bi- apa? Kalau kritik saya paling 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 keras hari ini adalah itu PJ-PJ yang maju itu berarti bisa kita tarik itu. semestinya Jadi, Mendagri PJ itu larang mereka untuk sebagai. jadi PJ, untuk maju jadi kontestan para PJ itu. Tadi tadi bicara tentang apa namanya orang yang paling bertanggung jawab terhadap pemilu. Itu berarti PJ-PJ itu bisa kita tarik sebagai kalau ada kasus di wilayahnya, dia juga termasuk salah satu yang paling bertanggung jawab atas eh, kasus-kasus atau Iya, kerusuhan atau iya. konflik yang Kan PJ itu adalah PJ itu adalah pemimpin tertinggi di daerah itu. Jadi kabupaten itu yang paling tertinggi, yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi sosial politik di daerah itu adalah para PJ itu. Kan dia yang menjadi kepala daerah hari itu. Ya kan? Nah, bagaimana dia mengorkestrasi proses pilkada itu dengan baik? Kan itu tanggung jawab dia itu. Ya kan? Tanggung jawab utamanya itu loh, tugas utama PJ itu Anda periksa aja itu ketentuannya. Adalah menyelenggarakan pilkada ini. Bukan berarti saya anti kepada PJ yang maju jadi pilkada ya. Itu ya. urusan dia lah. Tapi secara prinsip, saya mau katakan, adalah kesalahan besar dari Mendagri yang membiarkan PJ maju jadi kontestan. Seharusnya dia larang. Itu. Kenapa? Pentingnya apa ya? Supaya fairness terjadi. Tahu nggak? Kontestan yang lain kan sudah lama keluar dari pemerintahan. PJ itu baru mundur ketika dia sudah ditetapkan. Coba Anda bayangkan itu. Potensi abuse dari jabatan. Gitu Iya. loh. Itu yang bisa membuat ketegangan-ketegangan muncul di beberapa daerah. Berarti ini jadi warning ini Bang ya bagi PJ-PJ yang sibuk dengan pencitraan, sibuk memposisikan diri dalam politik, dia abai dengan tugasnya untuk menyukseskan pilkada, tiba-tiba wilayahnya kerusuhan. Nah, itu tanggung jawabnya besar sekali berarti. Ya, dia tanggung jawab dia, PJ itu. Semestinya orang-orang yang mau jadi PJ itu ya mesti ditanya oleh Mendagri itu.
ya. Yuk saya tunjuk jadi PJ, jabatan ini sekitar 8 bulan, ya kan? Yuk nggak boleh maju jadi kontestan. Kalau potensi maju kontestan saya nggak jadi tunjuk, yuk ganti. Kan gitu. Jangan dibiarkan. Nah, ini yang sekarang salah satu saya mau katakan hari ini ya menjadi potensi seperti itu. Gitu. Oke, Bang, ini terakhir Bang. Uh, Kalau Hmm. Bawaslu itu sudah menyiapkan indeks kerawanan pilkada dan ternyata di awal ini itu belum sejalan gitu kelihatan potensinya atau proyeksinya dengan yang mereka buat dengan apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana pendapat kalau pandangan Abang pribadi melihat wilayah-wilayah kerawanan wilayah di Indonesia? Apakah berbeda dengan Bawaslu atau Abang berdasarkan apa yang Abang lihat punya kesamaan dengan Bawaslu, Bang? Enggak, kan Bawaslu itu indikatornya kan formal banget ya, indikator-indikatornya. Kalau saya kan melihat indikatornya itu beda lagi. Karena orang yang belajar ilmu politik, saya melihat indikatornya itu adalah potensi relasi politik di daerah itu seperti apa. Ya kan? Kan itu yang penting. Orang berkelahi itu kan karena urusan kepentingan. Nah, daerah itu ada daerah yang memang pembelahan sosialnya berdasarkan sosial ekonomi. Misalnya kayak di Papua itulah, ya kan? Nah, atau daerah yang memang punya sejarah konflik. Ya, daerah Papua, sejarah konflik itu kan dia Aceh. selalu ada semacam apa yang membara di bawahnya itu. Nah, kalau ada orang picu itu dia naik itu atau menggunakan sejarah konflik itu untuk menjadi kendaraan merebut kekuasaan di daerah itu. Dia menjadi soal hal-hal seperti itu. Nah, itu di beberapa daerah banyak itu, ya. Nah, saya melihat dalam konteks itu. Makanya kalau Anda tadi sebut Aceh, Papua, atau mungkin Kalimantan, atau beberapa di apa di Jawa Timur bagian utara, ya. Nah, itu bisa terjadi itu, bisa terjadi itu, ya kan? Atau Jawa Barat bagian selatan, begitu-begitu kan? Itu bisa terjadi. Oleh karena itu tadi saya katakan KPU-KPU-nya, polisi-polisi di daerah itu, dan para PJ-nya juga harus waspada itu semua di daerah-daerah yang terutama memiliki sejarah konflik itu. Nah, perlu diingat hari ini, Holil, 540 lebih daerah ini hari ini dipimpin oleh para PJ semua. Iya, Jadi nggak iya. ada lagi nih pejabat definitif hari ini. Oleh karena itu apa? Keseluruhannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena PJ itulah tangan dari pemerintah pusat. Hmm, iya, Jadi benar. urutannya kayak itu. Makanya KPU RI ya. Ya, KPU RI nggak boleh santai-santai ini. Dia mesti waspada tinggi nih. Nggak boleh lagi bikin-bikin kesalahan dalam proses ini. Karena salah dia treatment di suatu daerah itu menjadi soal. Itu kemarin ada salah satu partai yang komplain dan menggugat ke Bawaslu dan Bawaslu menyatakan wah KPU ini melanggar kalau nggak salah gara-gara ada penggantian calon terpilih. Nah itu bisa jadi salah satu penyebab Bang. Salah satu partai yang pada saat pemilu kemarin calon terpilihnya itu diganti oleh KPU dan jadi persoalan gitu di lapangan. Itu bisa jadi masalah ya di lapangan nantinya yang untuk di pilkada. Itu kan masalah internal partai. Itu masalah internal partai yang menggeret KPU. Ya, partai yang punya masalah lah harus menyelesaikan itu. Nggak perlu Nggak bisa gitu bilang KPU ya, tapi KPU yang KPU-nya dianggap begitu-begitu. salah KPU kan Bang. cuma melaksanakan saja. Dianggap KPU Oh, nggak bisa. melanggar Nah, itu oleh kan urusan Bawaslu. partai. Kita fair aja soal itu. Hmm. Tapi ada satu daerah nih, satu kabupaten di Sumatera Barat, calonnya menjadi calon tunggal karena KPU-nya berubah-ubah. Tapi saya nggak tahu belakangan apa KPU-nya digugat oleh partai pengusung yang gagal itu. Saya nggak tahu. Ya, nah nggak dapat informasi saya. Tapi sejauh pengetahuan saya, daerah itu tadinya calon tunggal, KPU buka masa pendaftaran baru, ya kan? Maju pasangan baru didukung oleh beberapa partai begitu. Nah tiba-tiba KPU berubah lagi.
partai yang sudah mencalonkan untuk calon yang kedua tadi menarik diri dan itu disetujui oleh KPU, jadi berubah-ubah. Akhirnya apa? Terakhir informasi dia menjadi partai tunggal itu apa calon tunggal itu di Tunggal. kabupaten itu. Nah, kalau yang begitu-begitu berubah-ubah begitu sikap KPU itu bisa menjadi soal besar di daerah tertentu itu. Iya, iya, itu juga menjadi catatan penting itu ya bagi KPU ya, Bang. Supaya Ya, koridornya tadi Bang Amir sampaikan harus jelas gitu ya. ya koridornya. Nah, artinya kan gini, Lil. Setiap aktor yang terlibat dalam pilkada ini, pertama apa? Partai politik. Kedua, Hmm, para kontestannya. Partai politik kan datang karena kontestan. Partai ya, politik, kontestan, penyelenggara KPU, harus Bawaslu, gitu. dan Hmm, dari KPU. DKPP, penegak hukum, yaitu polisi. Nah, Ya, ini kan mesti sama-sama ya berjalan dengan koridor yang sudah dibuat bersama. Gitu. Artinya apa? Tidak boleh, misalnya, tidak boleh menggunakan ujaran kebencian. Kalau terjadi salah satu paslon atau pendukungnya menggunakan ujaran kebencian, apa tindakan hukum dan KPU? Kan begitu harus dari awal, ya. ya kan? Penegakan hukumnya ya Ya Bang. kan? Hmm, Tidak boleh menggunakan apa? Sentimen, sentimen yang bersifat kesukuan, agama, ya, macam-macam seperti itu. Nah, kalau dia menggunakan itu apa? Ya kan? Nah, ini yang perlu didalami dan diwaspadai sekarang ini gitu. Ini kan masa kampanye udah mulai nih. Ya kan 2-3 minggu ke depan ini kan kampanye di daerah-daerah. Artinya apa seluruh daerah sedang kampanye nih. Artinya apa iya, seluruh orang sedang berupaya mempengaruhi yang lain ya menciptakan pembelahan secara politik di daerah-daerah itu karena pembelahan itu yang membuat orang memilih dia. iya, Tanpa betul. pembelahan, maka orang bilang kampanye harus tidak boleh habis. Kampanye itu adalah tindakan sadar yang dilakukan oleh kandidat untuk membelah masyarakat, membelah pemilih. Agar apa? Agar pemilih mengidentifikasi diri dengan sang calon. Yang tidak boleh dilakukan itu apa? Ujaran kebencian, penghasutan, kekerasan. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Apakah KPU sudah menyampaikan itu kepada semua kandidat para tim suksesnya? Saya nggak tahu. Hmm, mudah-mudahan udah Bang. Baik Bang Amir. Terima kasih banyak Bang atas insight yang telah disampaikan dan mudah-mudahan obrolan ini bisa apa namanya dilihat disaksikan oleh orang-orang yang berkepentingan termasuk penyelenggara pemilu supaya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam bersikap nantinya ke depan. Terima kasih. Salam demokrasi, Bang Amir. Yo, terima kasih. Salam.